Hai teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang analisis permasalahan implementasi kurikulum 2013. Apa sih yang melatar belakangi perlunya perubahan tersebut? Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh menyatakan bahwa di tengah perubahan zaman, sistem pendidikan di Indonesia juga harus selalu ikut menyesuaikan. Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menghadapi perubahan dunia. Pengembangan kurikulum 2013 sudah melalui proses panjang dan ditelaah sehingga saat disampaikan ke publik bisa memberi pandangan lebih sempurna. Dengan segala konsekuensinya, perubahan kurikulum yang akan dimulai 2013 harus dilakukan jika tidak ingin kualitas SDM Indonesia tertinggal. Pemerintahan akan mengubah kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta sekolah menengah kejuruan dengan menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio. Basis perubahan kurikulum 2013 terdiri dari dua komponen besar, yakni pendidikan dan kebudayaan. Kedua elemen tersebut harus menjadi landasan agar generasi muda dapat menjadi bangsa yang cerdas, tetapi berpengetahuan dan berbudaya, serta mampu berkolaborasi maupun berkompetisi. Orientasi pengembangan kurikulum 2013. Tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Perubahan yang paling berdasar adalah nantinya pendidikan akan berbasis sains dan tidak berbasis hafalan lagi. Rencananya pada kurikulum 2013 ini, pengurangan mata pelajaran sekolah akan terjadi di tingkat SD dan SMP. SMP yang semulanya mempunyai 12 mata pelajaran, pada tahun 2013 hanya akan mempunyai 10 mata pelajaran. Untuk SD, terjadinya perubahan dari 10 mata pelajaran menjadi hanya 6 mata pelajaran. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang pertama, secara yuridis, kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, filosofis. Kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan lagi dan dikembangkan lagi untuk kehidupan di masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang ketiga, historis rasional. Indonesia merupakan negara yang sering berganti-ganti kurikulum pendidikan nasional. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum telah mengalami perubahan, yaitu tahun 1947, 1952, 1964,
1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang sekarang 2013. Pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, mengenai landasan kurikulum 2013, yang keempat ada secara sosiologis, siswa berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Selanjutnya ada secara psikologis. Pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk merubah perilaku manusia. Akan tetapi, tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Mengingat kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik atau siswa ke arah yang diharapkan oleh pendidikan, maka tentu saja dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Selanjutnya yang keenam ada empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu secara teoritis, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, serta SMK atau MAK. Pada slide selanjutnya yaitu ada karakteristik kurikulum 2013 yang terdiri dari A. Isi kurikulum berbentuk KI dan dirinci dalam KD. B. KI adalah kualitas peserta didik melalui pembelajaran KD. C. KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk tema di SD atau MI dan mata pelajaran di SMP atau MTS, SMA atau MA, serta SMK atau MAK. D. KI dan KD di jenjang pendidikan menengah mengutamakan sikap dan kemampuan intelektual. E. KI menjadi unsur organizing elemen KD. F. KD mempunyai prinsip akumulatif, reinforce and enrich. C. Silabus mencakup KD untuk tema dan mata pelajaran. H. RPP dikembangkan dari sikap KD. Selanjutnya, pada slide proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip sebagai berikut. A. Proses pembelajaran intrakurikuler yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilaksanakan di kelas, sekolah, dan masyarakat. B. Proses pembelajaran di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. C. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti. D. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi. E. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya. F. Proses pembelajaran tidak langsung atau indirect terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. G. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati. H.
pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. I. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi. Dan yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggunya. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Yang kedua yaitu kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keempat, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Yang kelima yaitu kurikulum didasarkan pada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Selanjutnya, analisis kurikulum 2013. Alasan pengembangan kurikulum 2013 yaitu tantangan masa depan, kompetensi masa depan, perubahan proses pembelajaran. Struktur kurikulum SD. Tingkat penilaian dari sebuah kurikulum yang berhasil atau tidak adalah tingkat sekolah dasar. Karena jika pelaksanaan kurikulum di tingkat SD gagal, maka di tingkat SMP dan SMA sudah gagal. Jadi yang paling penting diperbaiki adalah di tingkat SD. Dengan pondasi atau dasar yang kuat, maka akan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan kita. Pondasi yang kuat di tingkat ilmu pengetahuan dan karakter itulah yang paling penting. Yang kedua yaitu struktur kurikulum SMP. Dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 dan menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum SMA atau MA. Terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambahkan dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Untuk materi 9 yaitu tentang pola perubahan paradigma pola pikir kurikulum 2013. Yang pertama yaitu proses, kedua keterampilan inti, dan yang ketiga adalah penilaian. Penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya Giska selanjutnya. Proses. Yang pertama ada sikap dan perilaku, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Hal yang dimaksud seperti beriman, berakhlak mulia, rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal, toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah. Selain itu, pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian. Yang kedua, keterampilan, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Hal yang bisa dilakukan seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan mencipta. Yang ketiga ada pengetahuan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Bisa juga manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia. Yang keempat, menggunakan pendekatan saintifik. Maksudnya, karakteristik kompetensi sesuai jenjang. Jenjang SD yaitu tematik terpadu.
Jenjang SMP tematik terpadu IPA dan IPS dan MAPEL. Yang ketiga SMA tematik dan MAPEL. Yang kelima mengutamakan discovery learning dan project based learning. Selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya penilaian. Penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment. Rapor memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Permasalahan kurikulum 2013. Permasalahan kurikulum 2013 akan memenuhi sejumlah masalah di lapangan. Selain persoalan paradigmatik, seperti mengubah mindset guru tersebut, ada problem teknis yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum yang menyebabkan adanya pelajaran yang hilang maupun bertambahnya jam. Semuanya itu berimplikasi pada nasib guru. Pada pelaksanaannya, kurikulum 2013 di daerah masih menyisakan berbagai problem. Meski tujuan kurikulum baru itu baik, namun pelaksanaan di lapangan harus mendapat banyak perbaikan. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan kurikulum 2013. Kekuatan kurikulum 13. Yang pertama, kekuatan kurikulum 2013 jelas mendorong pada aspek kreativitas dan inovasi pada anak didik sebagai upaya pengembangan karakter yang telah tertuang dalam program studi yang ada. Kedua, selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang akan diintegrasikan menjadi satu. Ketiga, asumsi dari kurikulum itu adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Keempat, pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya adalah kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, guru tidak dilibatkan langsung dalam progres pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum. Yang keempat, pemerintah mengintegrasikan mapel IPA dan IPS dalam satu mapel bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar.